Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadari 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga hari ini, pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan amaliyah ibadah yang utama di thalabil ilmi, untuk menuntut ilmu, menambah ilmu. Mudah-mudahan Allah limpahkan barokah dan maunahnya kepada kita semuanya. Allah limpahkan berkah dan pertolongannya kepada kita sehingga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita sampaikan pula kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan kepada para umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqomah dalam mengikuti ajaran-ajaran dan sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimallah, edisi akhir tahun, perjalanan waktu begitu cepat dan tinggal hari ini dan besok berarti kita sudah akan berganti tahun kembali. Itu artinya ada saat yang tepat, ada saat yang baik untuk kita muhasabah, kita untuk merenungi diri apa yang sudah kita lakukan untuk masa depan kita, apa yang sudah kita laksanakan dalam kehidupan ini, berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, dan hendaknya setiap diri kamu mampu mengoreksi diri, mampu melihat terhadap diri sendiri apa yang sudah dilakukan di dalam kehidupan ini, ma qaddamat li ghadin, untuk masa depannya. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, karena sesungguhnya Allah akan menunjukkan apa saja yang kamu perbuat. Jadi hidup ini adalah tanggung jawab, hidup ini adalah anugerah, hidup ini adalah ujian. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimallah, jadi kalau kita renungi bersama bahwa betapa murahnya Allah Subhanahu wa taala sehingga kehidupan kita ini penuh dengan anugerah dari Allah. Mulai dari bangun tidur sampai kita nanti tidur lagi. Mulai dari sejak kecil, sejak kita berada dalam rahim, kemudian lahir ke dunia dan sampai pada posisi saat ini. Ini kalau bukan karena kemurahan Allah, bukan karena anugerah dari Allah, maka bisa jadi kita memang sudah tidak ada di alam jagat raya ini. Karena itu belum lagi kalau kita melihat bagaimana anugerah yang Allah berikan kepada keluarga kita, dan begitu juga teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, begitu banyak ternyata yang bisa kita nikmati dalam kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin rahimallah, hidup ini juga ujian, berbagai macam ujian sudah pasti Allah tetapkan di dalam kehidupan ini. Nggak mungkin manusia tanpa atau terlepas dari segala macam ujian, karena itu adalah bagian yang memang Allah sudah tetapkan dalam kehidupan kita. Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim,
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Dan pasti kami akan uji kamu sekalian. Allah sudah memastikan pasti kami akan uji kamu sekalian. Mulai dari ketakutan, khauf wa naqsim minal anwal, kemudian sedikitnya penghasilan, wal anfus dengan kematian, wathamarat dan juga persediaan makan, wabasyiris sabirin dan kabarkan gembira ya Muhammad kepada orang-orang yang sabar. Orang yang sabar adalah alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang ketika menghadapi ujian dan cobaan maka penuh dengan kesadaran dia mengatakan, ya ini datang dari Allah, ujian ini datang dari Allah dan akan juga kembali kepada Allah. Karena itu ya Allah, aku kembalikan kepadamu ya Allah. Nah, orang-orang yang sudah bisa mengatakan semacam ini dengan penuh kesadaran, Allah nyatakan ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah, maka Allah akan limpahkan barokah dan rahmatnya. Wa ulaika humul muhtadun, dan merekalah orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi bagaimana tidak, ujian Allah berikan, jawaban Allah sudah berikan. Mestinya ya lulus, karena ujiannya sudah dikasih, materi ujiannya sudah diberikan, jawabannya, kunci jawabannya juga sudah diberikan. Apa ujiannya? Khauf. Jadi rasa ketakutan, segala sesuatu bisa menimbulkan ketakutan. Masa pandemi itu bisa betul-betul memang bisa membuat ketakutan berbagai pihak. Bagaimana tidak, usaha mereka dalam kehidupan mereka itu rasanya kesana kemari ini akan merasa terancam, maka menimbulkan rasa ketakutan. Wa naqsim minal anwal, dan juga bisa menimbulkan, coba hanya satu ujian dari Allah sudah berdampaknya berbagai pihak, berbagai macam, mulai dari ketakutan, wa naqsim minal anwal, terus mulai sedikitnya penghasilan, wal anfus tentang kematian, wathamarat juga persediaan makanan. Nah, jadi ini semuanya memang menimbulkan efek yang luar biasa. Tapi bagi orang-orang yang tertentu maka mereka menyadari, ya ini ujian dari Allah. Ada awal pasti ada akhir. Dan ada penyakit pasti ada obat. Karena semuanya datang dari Allah dan semuanya pasti akan kembali lagi kepada Allah. Karena memang itu sudah hukum Allah, demikian adanya. Maka kalau kita melihat segala sesuatu itu dengan kacamata keimanan, itu maka semuanya akan kelihatan, ya ini datang dari Allah, apapun semuanya, dan akan kembali kepada Allah. Ya sudah, jadi kita terus kapan waktunya? Yang tahu hanya Allah. Kapan datangnya? Yang tahu Allah. Kapan perginya? Yang tahu juga Allah. Kita hanya menduga, memperkirakan, memprediksi dan lain sebagainya. Tapi yang sesungguhnya yang mengetahui segala sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap untuk menunjukkan rasa bahwa semuanya datang dari Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah, kesadaran ini memang harus dibangun. Menghadapi keadaan ujian apapun juga kita memang harus membangun kesadaran, ya ini pasti semuanya akan berakhir. Karena sesulit apapun keadaan yang kita alami, Allah juga sudah menyatakan inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan Allah sudah memberikan kemudahannya. Fa inna ma'al usri yusra, setiap kali datang kesulitan Allah sudah berikan, siapkan dengan kemudahannya. Jadi antara susah dan mudah,
antara sulit dan senggang itu Allah sudah sandingkan sebenarnya. Hanya persoalannya seberapa durasi yang Allah berikan. Kebanyakan manusia nggak sabaran, kapan ini datanya, kapan akan berakhir dan lain sebagainya. Nah, tapi sesungguhnya kalau kita melihat dengan kacamata yang besar, kacamata iman, maka ya inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Pengalaman hidup kita itu mengajarkan kepada kita bahwa nggak ada kesulitan itu akan sepanjang masa, sepanjang bulan, sepanjang tahun dan bertahun-tahun, itu nggak akan. Karena Allah itu selalu sandingkan kesulitan pasti akan ada kemudahan. Nah, persoalannya apakah kita meyakini atas anugerah Allah dan pertolongan Allah? Jadi kita berdoa itu nggak boleh kita, ya Allah jangan kau uji kami, jangan kau berikan ujian kepada kami, jangan berikan kesusahan kepada kami, enggak. Karena itu sudah pasti Allah akan berikan. Yang kita mintakan kepada Allah adalah, ya Allah berikan kekuatan kepada kami untuk menghadapi berbagai macam ujian, berikan kekuatan kepada kami untuk menghadapi segala macam keadaan. Jadi mohon supaya diberikan kekuatan untuk menghadapi keadaan apapun juga. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa sih harapan manusia untuk hari-hari ke depan? Pasti yang pertama pengennya itu ya Allah tetap berikan sehat walafiat. Terus Allah murahkan rezekinya. Terus Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari segala mara bahayanya. Nah, maka yang pertama bagaimana? Maka ini sebagai apa? Refleksi diri, resolusi diri bagaimana kita mengakhiri tahun dan besok akan lusa akan memasuki pada tahun berikutnya. Maka Rasulullah SAW memberikan memberikan petunjuk ya, bagaimana agar kita ini tetap selalu diberikan sehat walafiat. Kalaupun sakit itu tidak mendatangkan bahaya, kalaupun ada virus, penyakit dan lain sebagainya itu tidak mendatangkan bahaya dan lain sebagainya. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, tasaddaqu wa tusabbihu, hendaknya kamu sekalian min sulama, hendaknya kamu sekalian jangan kalau pagi-pagi itu hendaknya kamu sekalian memberikan sedekah, bersedekahlah terhadap tulang belulang, terhadap persendian dirimu. Jadi Rasulullah mengajarkan setiap pagi agar kita memberikan sedekah terlebih dahulu terhadap persendian kita. Maka kita hendaknya harus berdamai dengan diri kita, sehingga kita bisa selesai dengan urusan kita. Nah, inilah Rasulullah SAW mengajarkan. Para sahabat mempertanyakan, ya Rasul, kan persendian itu banyak, maka setidaknya yang inti persendian ada 365 persendian. Jadi setiap persendian ini hendaknya engkau berikan sedekah. Begitu banyaknya ya Rasul. Ya, wah, kalau menghitung-hitung sedekah itu hanya dihitung dengan uang, kan berarti setiap pagi kita harus menyiapkan, kita tergantung berapa. Kita mau menyiapkan untuk sedekah terhadap persendian kita, mau kita berapa? 1 rupiah. Kalau 1 rupiah, berarti kita harus menyiapkan 365 rupiah. Kalau 1.000, maka tinggal kita berarti kita harus menyiapkan 365.000 setiap pagi. Waduh, kalau kita mau berikan, nah semakin besar, wah ini bebannya berat sekali ini. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, tusabbihu wa tuhammidu wa tukabbiru wa tuhallilu wa sadaqah. Ucapkan tasbih, subhanallah, walhamdulillah. Ucapkan hamdalah, alhamdulillah, wa tuhammidu wa tukabbiru, ucapkan Allahu akbar, wa tuhallilu, dan ucapkan la ilaha illallah. Semuanya itu bisa menjadi sedekah. Jadi engkau tidak perlu harus mengumpulkan uang, mengumpulkan rupiah
untuk bisa mensedekahi diri kita. Maka pertanyaannya, seberapa murah kita terhadap diri kita? Seberapa pelitnya diri kita, ya? Seberapa pelitnya kita terhadap diri kita sendiri? Kalau kita murah, maka kita akan berikan setiap pagi. Dan apa dampaknya? Dampaknya ini Allah akan memberikan tetap sehat walafiat. Coba berfungsinya persendian yang kita miliki ini, maka kita bersahabat dengan diri kita sendiri. Ada satu kejadian, saya pernah punya jamaah itu ketika ada satu insiden. Jadi dia nyetir mobil, ya karena memang ini dilalah ini main off-road, itu akhirnya terbentur dan akhirnya jari jemarinya itu terhimpit, ya, antara setir dan dashboard, itu menimbulkan ini nggak bisa digerakkan akhirnya. Dan itu memang luar biasa untuk bisa menggerakkan supaya bisa bergerak kembali. Ini ternyata sampai berbagai cara pengobatan, dan akhirnya waktu itu ya selesainya dilalah, ketemu obatnya di Singapura. Dan untuk bisa menyembuhkan setiap jari ini itu butuh 75 juta. Masya Allah, hanya menggerakkan saja supaya bisa bergerak itu 75 juta satu jari. Ini kali 5, Masya Allah, itu begitu mahalnya. Makanya saya bilang habis permainannya juga yang ada-ada aja sih. Jadi main off-road begitu ini, Masya Allah. Dan itu kalau berarti memang ini satu karunia kenikmatan yang luar biasa. Selama ini kita anggap pokoknya bangun tidur ya kita sudah begini, udah tanganku udah enak ini, udah begitu aja. Maka kita dianjurkan untuk segera kita berdoa, alhamdulillah, tanganku, jari-jari jemariku masih bisa berfungsi dengan baik, terus semuanya. Nah, bukan sampai di situ. Kalau engkau tetap bisa berfungsi dengan baik, tetap sehat, Allah limpahkan kesehatan, maka engkau berikan sedekah setiap persendianmu itu. Ini persendian, ini persendian. Makanya kalau orang habis sholat itu ya, Bapak Ibu sekalian, kita lebih banyak, Rasulullah itu lebih menganjurkan untuk menghitung tasbihnya itu dengan jari jemari kita, kanan kiri, subhanallah, 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 subhanallah. Jadi kita memberikan sedekah terhadap diri kita ini. Jadi, nah seberapa murahnya kita terhadap diri kita? Kalau kita bermurah hati, maka kita, dan khusus Rasulullah pagi khususnya. Karena kalau Rasulullah kalau siang pasti repot dengan pekerjaan, kalau sore pasti juga masih direpotkan dengan urusan dunia. Begitu pas sholat maghrib, wah waktunya singkat, waduh nggak sempat. Waktu isya sudah keburu ngantuk, ya sudah. Rasulullah memilihkan pagi. Yusabbihu min sulama bis shadaqah. Hendaknya engkau bertasbih untuk memberikan sedekah terhadap persendianmu itu di pagi hari. Ya sudah tapi kita kalau pagi-pagi kita buru-buru mau berangkat ke kantor, ya kita masih bisa sambil jalan pergi ke kantor, masih bisa kan? Masih bisa untuk bersedekah terhadap ini. Artinya masih bisa ada kesempatan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tusabbihu, engkau bersubhanallah, ucapkan subhanallah. Jadi oleh karena itu terus makanya kalau ada sebagian orang yang itu habis sholat pakai zikir segala, dia belum tahu bahwa manfaatnya kita berzikir dengan menghitung dengan persendian ini dalam rangka untuk memberikan sedekah. Nah, dan terus berulang kali, maka kita nggak cukup sekali ini kasih gitu. Terus persendian kita, ya Allah gitu, semuanya kita sedekahi untuk minimal 365 kali tasbihnya, atau dipadu subhanallah 100, alhamdulillah 100, ya, Allahu akbar 100, baru ditambah dengan la ilaha illallah. Kalau kita hanya memberikan 1 berarti ya 365, tapi kalau kita pengen 2, pengen 3, pengen 4, pengen 5, berarti kita sedang bermurah hati terhadap diri kita.
Maka ini menjadi satu gerakan dalam diri kita sendiri. Itu ada orang zikir sampai lama-lama gitu ya. Iya, dia memang sedang asik dengan dirinya. Dia sedang mengamankan dirinya, dia sedang melaksanakan sunnah Rasulnya, dia sedang berzikir kepada Allah. Karena dampaknya bukan hanya soal sehatnya itu. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Siapa saja yang lengah dari mengingat Allah yang Maha Rahman, maka Allah akan membiarkan setan untuk mendekati dirinya dan dia akan menjadi teman dekatnya. Ini mafhum mukhalafahnya atau pemahaman kebalikannya, berarti kalau orang yang selalu ingat kepada Allah, setan nggak akan mau dekat. Ya, orang yang sedang zikrullah itu setan nggak akan, setan ora doyan, demit ora dulit. Gitu kan. Jadi setan nggak akan berani mendekat. Kenapa? Karena memang diprotek oleh Allah. Ini orang berzikir. Tapi kalau orang yang sedang tidak ingat kepada Allah, lalai, keasikan dengan, ya kan sekarang itu banyak sekali yang membuat seorang itu bisa lalai. Ghafil itu, ada yang lagi asiknya main HP sampai lupa waktu, lupa ini, mertua lewat depannya juga lupa ini siapa, enggak guys, pokoknya saking asiknya gitu. Nah ini kemudian, nah itu potensi setan akan masuk, akan menjadi teman dirinya. Tapi kalau orang yang selalu zikrullah, maka kita membiasakan bagaimana menyiasati. Bukan berarti kita nggak boleh untuk pegang HP, mau ya boleh silahkan. Tapi makanya kita harus menyiasati. Gimana? Kita zikirnya itu harus jalan terus. Maka para salafus sholihin itu mengajarkan, engkau ajarkan, engkau latih dirimu, zikir itu mulai dari lisan, kemudian qalbu. Zikirnya mulai dari lisan, subhanallah, subhanallah, terus masuk ke dalam hati. Jadi kalau sudah hati, sesibuk apapun kita sedang apapun, kegiatan apapun, hati kita tetap bisa berzikir. Maka para salafus sholihin bahkan mengajarkan wala dzikrullahi akbar. Dan kan itu berzikirlah kamu dengan menyebut Allah, Allah, Allah. Maka Allah akan memberikan kekuatan yang besar dalam dirimu. Nah, kekuatan apa? Ya kekuatan iman, sehingga kita menghadapi situasi keadaan bangun tetap kita kuat dalam kondisi ini. Bukan kuat akhirnya menjadi Superman begitu, bukan begitu. Jadi terus menjadi satria baja hitam begitu, bukan begitu. Bukan jadi Wonderman begitu, bukan. Tapi kekuatan rohaniah kita dalam menghadapi situasi keadaan itu bisa tetap tenang. Kenapa? Allah memberikan kekuatan yang luar biasa. Nah, jadikan itu ma'asyiral muslimin rahimahullah, resolusi kita untuk perubahan waktu pindah ke tahun yang akan datang supaya kita tetap sehat walafiat diri kita, maka berikan sedekah terhadap diri kita sendiri. Yang kedua, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan murahnya rizki ma'isyah dunia kita, urusan dunia kita. Maka Rasulullah SAW dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala, ya ibni Adam anfik unfik alaih. Jadi dalam hadis qudsi kita sudah tahu ya, hadis qudsi itu adalah kalau Al-Quran itu ya lafadznya dari Allah, redaksinya dari Allah. Tapi kalau hadis qudsi itu redaksinya dari Nabi Muhammad, tapi isinya, kandungannya dari Allah Subhanahu wa taala, disusun oleh Rasulullah SAW, maka menjadi hadis qudsi. Kalau hadis nabawi ya redaksinya dari Rasul, isinya juga dari Rasul. Nah, maka tabarakallahu wa ta'ala, Rasulullah nyatakan begitu, ya ibni Adam, kata Allah, hei anak Adam, anfik unfik alaih, berinfaklah kamu sekalian, maka Allah akan senantiasa berinfak kepada dirimu. Jadi
agar kita ini dimurahkan rizki, sarana kehidupan kita, maka kita hendaknya mau berbagi. Infak itu ternyata memang itu dalam rangka apa? Dalam rangka kita supaya Allah juga mau berinfak kepada kita. Karena Allah sendiri sudah nyatakan, ya Bani Adam, unfik ali. Kalau engkau mau berinfak, maka Allah juga akan berinfak kepada dirimu. Seberapa besar yang kamu berikan bagi Allah Subhanahu wa taala bukan soal besar kecilnya. Tetapi bagaimana keikhlasan kita, ketulusan kita. Orang-orang yang beriman itu justru bagaimana alladzina yunfikuna amwalahum fis sarra'i wad dharra. Jadi bagaimana kita tetap bisa berbagi dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Tapi tetap semangatnya itu kita bisa berbagi. Dan itu akan berdampak sangat besar sekali. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sampai menyatakan dalam hadis qudsi yang lain, Rasulullah nyatakan, istanzilur rizqu minallah bis sadaqah. Turunkan rizki dirimu yang berada di sisi Allah dengan cara engkau berinfak, dalam cara engkau bersedekah. Jadi tetap kemurahan. Maka bagi orang-orang yang beriman itu ya bisa karena bagi Allah itu bukan soal besar sedikitnya. Dalam keadaan bagaimana pun, yang penting ada semangat untuk berbaginya. Itu akan menimbulkan dampak yang luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah nyatakan, kalau engkau mau berbagi, Allah hanya berjanji. Allah nyatakan janjinya, man jaa'a bil hasanat falu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu kebaikan untuk orang lain, maka Allah akan membalas dengan 10 kali kebaikan. Jadi balasan dari Allah itu dilipat gandakan 10 kali. Minimal itu 10 kali. Karena di ayat yang lain ada alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambat sab'a sanawila fi kulli sumulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Siapa saja yang menafkahkan sebagian dari hartanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ibaratkan seperti dia menanam satu biji tumbuh menjadi 7, dan 7 ini bercabang menjadi 70, dan Allah akan melipat gandakan. Itu cara Allah itu, ya. Jadi kita kenal kalau orang menanam satu biji padi itu begitu tumbuh, maka ini seperti gambaran padi ayat ini. Tumbuh itu langsung beranak, ya, bercabang. Dari satu biji padi, ya, gabah itu setelah muncul, setelah dia tumbuh, dia akan beranak. Terus setelah itu nanti berbuah. Satu tangkai berapa biji gabah. Padahal ini Allah sudah lipat gandakan. Maka wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah akan lipat gandakan. Jadi karena itu ada ilustrasi, ya, sedikit ilustrasi, tapi tidak sepenuhnya benar, tidak sepenuhnya seperti itu mekanismenya Allah. Tapi yang pasti Allah sudah menunjukkan gambaran seperti engkau menanam padi, menanam yang akan tumbuh, beranak dan bercabang, dan Allah akan memberikan buah yang banyak. Satu kebajikan. Kalau begitu ada ilustrasi begini. Bapak Ibu sekalian, kalau mau mancing, ya, mancing, yang seneng mancing itu biasanya mancing itu mata pancing supaya menarik mesti dikasih umpan. Seberapa umpan yang Bapak Ibu sekalian akan berikan. Nah, kalau kita memberikan umpan yang kecil, kira-kira ikan yang besar selera enggak? Enggak akan itu. Cuman kecil kayak gitu. Ya, pasti yang berselera ya ikan-ikan kecil.
Tapi kalau kita melempar mata pancing dengan umpan yang besar, yang kecil malah takut. Kenapa? Wah, saya takut kelolokan. Saya takut nanti kalau makan itu malah mati saya. Nah, yang berminat pasti ikan yang besar. Ya, ini sebagai ilustrasi yang mudah-mudahan ini juga mendukung satu iya ya. Jadi kalau kita berarti kalau kita berinfak itu semakin besar ya manfaatnya semakin besar. Iya. Allah sudah janjikan satu kebajikan Allah lipat gandakan 10 kali. Kalau 1000 menjadi 10.000. Kalau 10.000 menjadi 100.000, Allah yang akan lipat gandakan demikian gitu. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari-hari depan harus lebih baik dari hari-hari yang setelah kita lewati. Karena itu penuh dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi, bahwa Rasulullah SAW menyatakan bahwa as-shadaqatu daf'ul bala. Jadi supaya sodakoh itu, kebaikan itu, sodakoh itu dalam arti kebaikan akan menolak keburukan. Nah, jadi maka orang mestinya berbuat baik. Jadi nggak usah nunggu orang lain. Ngapain? Orang dia aja jahat banget, ngapain berbuat baik sama dia? Nah, padahal kita mestinya gini. Siapapun, yang penting saya berbuat baik itu bukan untuk urusan dia. Saya berbuat baik ini adalah dalam rangka ini karena perintah Allah. Soal mereka mau bagaimana itu urusan dia. Urusanku adalah dengan urusan Allah. Urusanku dengan Allah gitu. Tapi kadang-kadang orang kan berhitung dulu. Nah, kalau dia jahat, aku juga bisa jahat. Jadi kalau kita ada orang berbuat jahat kepada kita, terus kita membalas dengan kejahatan, itu namanya sama-sama jahatnya. Gitu. Nah, maka orang yang baik adalah orang yang bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Maka itu akan mendatangkan, kita akan dijauhkan dari segala macam keburukan. Dan yang terakhir, berdoa, mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah tetapkan tahun depan kita lebih baik, keluarga kita sehat semuanya, rizkinya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ya pokoknya cukup, mau apa-apa cukup gitu kan. Nah, mudah-mudahan lewat mimbar yang singkat ini setidaknya kita menghadapi hari depan, konsepnya adalah zikir, zikir, zikir untuk diri kita. Yang kedua, kita berbagi dan berbagi untuk sesama. Karena begitu, wallahu aunil abdi fi aunil akhihi. Allah akan senantiasa menolong bagi hambanya selagi hambanya itu mau menolong bagi orang lain. Dan yang ketiga, terus semangat untuk berbuat kebaikan. Orang mau gimana, pokoknya berbuat baik, insya Allah akan mendatangkan barokah. Hari depan pasti lebih baik. Karena yang membuat segala sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita menyongsong hari depan yang lebih baik, maka mendekatkanlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon kiranya Allah limpahkan rahmat dan barokahnya kepada kita dan keluarga kita di penghujung tahun 2021 ini. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah, kita diberikan, kita dan keluarga kita tetap diberikan tetap iman, Islam, sehat walafiat, dimudahkan segala urusan kita, dikabulkan doa kita, dijadikan anak turun kita semuanya dalam keadaan soleh dan solihah. Lillahi ta'ala al-Fatihah.